Aku akan melakukan apa saja agar terlihat sepertimu. Dan, wow, kamu pasti sangat bahagia dengan banyaknya followers yang kamu miliki. Itu adalah beberapa pesan yang kuterima di Instagramku setiap hari. Tapi dulu tidak seperti itu. Aku pernah mendapatkan julukan Becky si buruk rupa oleh gadis-gadis populer di sekolah. Itu benar-benar buruk. Misal, begitu aku berjalan masuk ke kelas, Sarah dan gengnya akan bergosip tentangku, mengatakan hal-hal seperti, "Ew, lihat, Becky si buruk rupa. Ia terlihat seperti tidak mandi berbulan-bulan." Semakin aku berusaha mengabaikan kata-katanya, semakin itu terasa menyakitkan hingga satu hari aku tidak tahan lagi dan memutuskan untuk membuktikan pada Sarah bahwa aku juga bisa menjadi populer sepertinya. Segera setelah aku tiba di rumah, aku akan mencari-cari melalui sosial media tentang tutorial make up dan latihan menari. Kata-kata teman sekelasku terus-menerus terdengar di telingaku, dan itu hanya membuatku semakin bertekad dari sebelumnya untuk membuktikan pada orang-orang bahwa aku bukan orang sembarangan. Aku akan menjadi terkenal. Tiap hari setelah sekolah, aku akan latihan dan membuat konten hingga satu hari aku menjadi viral. Aku mendapatkan lebih dari 100.000 followers. Aku begitu bersemangat sampai tidak bisa tidur. Aku akhirnya bisa menunjukkan pada teman sekelasku dan Sarah bahwa hanya karena aku tidak berpenampilan seperti yang lainnya, bukan berarti mereka bisa merendahkanku. Kukira segera setelah aku membuktikan pada Sarah, aku akhirnya akan merasa senang, tapi ternyata tidak. Reaksinya hanya membuatku semakin menggebu-gebu dan aku mulai ketagihan pada dunia online. Aku akan menghabiskan semua waktuku untuk membuat konten terbaik. Tapi jika foto atau videoku tidak mendapatkan like sebanyak konten sebelumnya, aku seperti mendengar suara Sarah di kepalaku. Aku menjadi semakin menyendiri di kelas dan hanya fokus memasang wajah bahagia untuk followersku. Tapi begitu kameraku matikan, aku akan menangis. Aku merasa sangat kesepian dan hanya menemukan kebahagiaan saat aku melihat like-ku bertambah. Kecanduanku akan sosial media menjadi sangat buruk hingga aku benar-benar berhenti berbicara dengan keluargaku dan mulai menghabiskan hari-hari mengunci diri di kamar dan HP-ku. Aku mendambakan interaksi online dan merasakan perasaan campur aduk antara bahagia dan bersalah setiap kali ada gadis-gadis yang mengirim pesan berkata bagaimana mereka berharap bisa sepertiku. Karena dalam hatiku sendiri, aku merasa tenggelam dan aku benci seperti ini. Aku menjadi seseorang yang tidak pernah kuinginkan, tapi aku juga tidak bisa berhenti karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa populer dan cantik. Perlahan-lahan ketagihan ini menggerogotiku, dan orang tuaku mulai menyadarinya. Satu hari, Mama akhirnya jengah dan memanggilku duduk. "Sayang, apa semua baik-baik saja? Papa dan Mama sangat mengkhawatirkanmu. Kamu berhenti makan dan kamu tidak pernah bicara lagi pada kami." "Ma, Aku tidak dapat menahan air mata. Kukatakan semua pada Mama mulai dari perlakuan yang kuterima dan mulai bergantung pada Instagram untuk membuat diriku merasa lebih baik. Mama berjanji kami akan melewati semua ini bersama. Jadi aku mulai mencari secara online dan menemukan alat untuk membantuku melepas ketergantungan ini. Pertama, aku harus mengenali musuh utama digitalku, yakni Instagram. Kedua, aku harus membatasi waktu membuka aplikasi itu dan mulai berjalan keluar rumah dengan Mama setiap hari, yang memaksaku untuk terus berada di dunia luar dan tidak berkeinginan untuk mengabadikan apapun yang kulakukan. Dengan bantuan Mama, aku mulai mencoba metode lain yang membuatku merasa lebih baik seperti berhenti mengikuti orang-orang yang memiliki pengaruh negatif pada kesehatan mentalku dan mulai mengikuti orang-orang yang menginspirasiku. Aku juga mulai mengingatkan diri sendiri bahwa tidak ada yang benar-benar sempurna, terlebih lagi di media sosial. Kami semua bergumul dengan sesuatu, jadi sangat penting untuk bisa menerima dirimu sendiri apa adanya. Akhirnya, aku kehilangan banyak followers, tapi aku menyadari bahwa aku tidak seharusnya menempatkan harga diriku pada banyaknya like yang kudapat atau berusaha keras agar aku diakui oleh Sarah.